teman-teman penikmat film. Kadang cinta nggak butuh janji manis. Kadang ketulusan nggak perlu spektakuler. Kadang cinta cuma butuh satu hal, bertahan. Bahkan ketika dunia mulai pelan-pelan merebut orang yang kamu sayangi dari pelukanmu. Dan sampai titik terakhirmu adalah kisah tentang bertahan itu. Tentang seorang pria yang mencintai satu perempuan sampai detik terakhir napasnya. Film yang terasa seperti membuka surat perpisahan paling lembut dan paling menyakitkan. Pelan, sederhana, tapi menghantam langsung ke ruang hati yang paling dalam. Kisahnya dimulai dengan sangat sederhana, justru terlalu sederhana sampai kamu nggak sadar kamu sedang diajak masuk ke tragedi besar. Albi dan Sheila, dua anak muda biasa, ketemu dengan cara yang cute banget. Canggung, natural, kayak awal PDKT yang bikin pipi ikut panas waktu nonton. Hubungan mereka tumbuh hangat. Ada tawa, ada canda kecil. Ada masa-masa romcom ringan yang bikin kita lupa kalau film ini nantinya akan merobek emosi habis-habisan. Momen-momen manis itu penting. Karena film ini sengaja bikin kamu nyaman dulu, supaya waktu badai datang, kamu jatuh lebih keras. Sampai suatu hari, Sheila merasakan sesuatu di tubuhnya. Sebuah kista di ovarium yang membesar, yang bikin perutnya seperti hamil, yang akhirnya jadi bahan gosip tetangga. Dan di sini, film ini mulai mengajarkan sesuatu yang jarang banget diangkat di film Indonesia. Bahwa realita medis bisa jadi sama kejamnya dengan stigma sosial. Bahwa orang yang sakit bukan cuma melawan penyakit, tapi melawan omongan sekitar. Ketika Sheila menjalani operasi, perutnya mengecil dan seperti dugaan, orang-orang langsung menuduh macam-macam. Tapi film ini nggak berlama-lama menjerumuskan kita ke penderitaan. Setiap momen berat selalu diimbangi kehangatan. Ada keluarga Sheila yang super lembut. Ada Albi yang selalu hadir meski hatinya ikut remuk. Ada acara Survivor Kanker bersama anak-anak yang justru lucu dan ceria. Ada humor kecil yang menertawakan kesedihan, bukan mengejek tapi menyembuhkan. Film ini tahu kapan harus bikin kamu nangis, dan kapan harus mengizinkan kamu tersenyum sebentar agar nggak lemas. Yang bikin film ini begitu kuat adalah chemistry. Arbani Yasis dan Mawar De Jong tampil dengan hubungan yang terasa real. Hangat, tulus, dan terutama manusiawi. Albi yang kikuk, awkward, tapi sayang banget. Sheila yang ceria, penuh energi, sebelum kesehatannya mulai meredup. Mereka cute together sampai dunia memaksa mereka belajar arti cinta yang lebih berat. Drama film ini memang tearjerker, tapi bukan tearjerker murahan. Dina Jasanti nggak jatuhin emosi kamu pakai musik lebay. Dia kasih momen intim, diam panjang, pelukan, tatapan kosong yang lebih menyakitkan dari teriakan. Scoringnya pas. Color gradingnya peka, cerah waktu mereka bahagia, suram waktu badai datang. Sinematografinya nggak flamboyan, tapi jujur. Dan ada satu adegan pernikahan dengan lagu bergema sampai selamanya, yang rasanya kayak hati kamu diremas perlahan, tapi nggak dilepas. Film ini juga punya celah. Hubungan Sheila dan sahabatnya kurang tergarap. Beberapa isu medis dan keluarga terasa tipis. Ada bagian draggy, beberapa potensi yang bisa lebih dalam. Tapi itu semua kalah oleh satu hal, kejujuran film ini. Ini bukan kisah cinta sinetron. Ini bukan melodrama paksaan. Ini secara harfiah, kisah nyata dua manusia yang mencoba bahagia di tengah hitungan mundur kehidupan. Dan film ini berhasil menangkap spirit itu. Spirit orang yang tahu dirinya akan pergi, tapi tetap memilih mencintai hidup. Spirit pasangan yang tahu mereka nggak punya banyak waktu, tapi tetap memilih tinggal. Detik demi detik, sampai titik terakhir. Akhir film ini bukan sekadar akhir. Ini penyerahan, ini penerimaan. Ini bukti bahwa cinta tidak diukur dari lamanya bersama, tapi dari seseorang yang menemani kamu melalui sisi tergelap hidupmu. Dan ketika video-video real Sheila dan Albi dari TikTok tampil di layar, kita sadar bahwa film ini bukan sekadar film. Ini adalah memorial, sebuah penghormatan, sebuah salam perpisahan, yang lembut, yang jujur, yang sakit, yang indah. Sampai titik terakhirmu bukan film yang sempurna, tapi ini film yang akan tinggal lama di hati kamu. Kalau kamu pernah benar-benar mencintai seseorang. Dan kalau kamu nonton film ini, siapkan diri. Karena yang kamu buka bukan sekadar kisah cinta, tapi cermin kecil tentang ketulusan yang mungkin diam-diam kamu rindukan. Bye-bye.